Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Oke, nah Bobby, kayaknya kita sering banget collab-collab tuh. Iyalah, kan 2025 semangat baru, jadi ya punya goal baru juga gitu. Jadi lebih banyakin konten. Oh ya, bagus, bagus. Nah, kali ini kita kedatangan guys, pembahasannya agak unik sih. Biasanya kapan lalu kan cukup serius-serius ya sebelum-sebelumnya ya. Bahas tentang pendidikan lah, bahas tentang perempuan, bahas tentang parenting. Nah, sekarang kita bahasnya lebih santai dikit gitu. Oh ya santai. Berarti yang ngomongnya santai aja. Ya, memang biasa gini kan. Oh ya. Bahasnya agak santai nih kali ini. Kita bahas tentang gaming, dunia gaming gitu. Biar seru gitu. Oh gaming aku gak terlalu ngegame. Ya aku yang ngegame sih dulu. Jadi mungkin bisa lebih banyak ngomong. Tapi Bobby mau tanya-tanya boleh deh. Oke, oke. Nah, jadi di sini sudah ada Ellie di sini untuk. Halo Bobby, halo Chris, Ya, halo halo, semuanya. halo Kak. Nah, jadi apa tentang pendengarku namanya Sobat Boci sih. Jadi bisa disapa-sapa dulu perkenalan sedikit kali sebelum kita bahas-bahas tentang game ini. Halo Sobat Boci, namaku Eli, aku editor lepas di salah satu website baca manga dan light novel. Ya hobi aku gaming, makanya hari ini aku di sini mau ngebahas tentang game. Mungkin bisa tanya-tanya macem-macem lah. Oke, oke. Mungkin biar yang Sobat Boci tahu lah ya. Dari skala 0 sampai 10 seberapa gaming sih sekarang? Kalau sekarang itu standar sih paling 7. 7, oke. Heeh. Tapi memang sudah ngegame dari lama kan ya? Oh, kalau game udah lama, udah dari kecil sih. Hmm. Oke, berarti kan memang game kan memang pastinya perubahan ya, mengikuti perubahan pastinya ya. Kalau kita cerita ini nostalgia sih agak dulu-dulu ya. Nah, nostalgia itu awal-awal game kan yang masih hitam putih ya kan. Ya, Habis itu mulai berkembang 8 bit, 16 bit, 32 gitu. Habis itu mulai 32. yang aku ingat dulu PS1 itu 2,5 D. Ya, masih dua Nah, setengah D. 2,5 D yang apa gambarnya apa karakternya itu 3D tapi backgroundnya 2 dimensi misalnya gitu. Habis itu jadi 3D gitu. Akhirnya lebih bagus yang 3D. Aku masih inget yang kita pernah cerita kapan lalu sebelumnya kan yang Resident Evil yang monsternya pesek gitu loh. Ya kan zombinya pesek gitu loh. Nah kayak gitu-gitu. Nggak ada serem-seremnya. Nah itu. Sampai akhirnya mulai masuk mungkin kayak CGI dan segala macamnya. Jadi realistis gitu. Bahkan sampai ada teknologi khusus yang nggak tahu. Eli nge-gaming di HP juga atau apa di PC juga atau enggak. Namanya ray tracing. Sampai Oh ya, sampai benar-benar teknologi itu. Fitur apa ya fitur itulah sampai lebih detail gitu. Nah, secara desain, secara look lah, secara penampilan itu muncul kelihatan gitu ya kan ya. Siapa itu berubah kan gitu ya. Nah, tapi kalau secara esensinya gitu, sebenarnya berubah nggak sih? Kalau menurut Eli, kalau ngikuti perkembangan tuh. kalau esensi dari gaming sendiri itu sebenarnya sih nggak berubah ya. Hmm. Menurut aku itu dari dulu itu esensi gaming itu kita sebagai gamer itu have fun gitu kan. Dan gamenya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan. Paling kalau kita lihat perubahan itu tadi dari segi grafis, dari segi suara gitu kan semakin realistis, semakin kesini semakin realistis. Kalau dulu itu paling ya suara kan pakai yang 8 bit, 16 bit masih Nah, betul. pakai MIDI gitu kan. Nah, ya. Kalau sekarang itu udah bener-bener kayak sinema gitu, kayak film yang kalau apalagi kalau kita main FPS itu yang jedar Hmm. jedar jedar Ah, jedar itu sampai ah. wah sampai bener-bener gimana gitu. Kalau kita pakai headset yang immerse banget itu yang udah Nah, betul betul. itu wah bener-bener itu. Tapi esensinya sih sama aja. Kalau main PS, main tembak-tembakan masih sama kayak dulu. Kita main RPG, sistem leveling masih sama kayak dulu. Sistem paling ada perubahan di beberapa gameplay aja gitu ya. Hmm. Ada Hmm. yang unik, misalnya kayak model Persona atau
Oh Kayak iya. yang baru itu Metaphor Revatanzio itu mereka unik gitu kan. Apa namanya lebih selain leveling karakternya itu mereka leveling ke monsternya gitu kan. Kalau Hmm. Final Fantasy masih leveling ke karakternya sama ya jobnya gitu kan. Hmm. Esensinya sih masih sama gitu. Oh, Tapi teknologinya memang jauh berbeda. benar, Apalagi benar. tadi Benar. yang Chris sebutin tadi ada yang namanya ray tracing. Hmm. Ray tracing itu, waduh, itu bener-bener luar biasa kalau bisa dibilang. Saya termasuk salah satu yang pakai ray tracing gitu kan. Hmm. Dia itu kan lebih ke shadow sama reflection. Betul, betul. Bayangan sama apa reflection itu. Pantulan, pantulan air, pantulan cahaya. Pantulan ya, pantulan gitu. Itu jauh lebih terlihat nyata gitu. Lebih bayangannya nggak kaku kayak zaman dulu gitu. Susah sih kalau kalau misalnya menjelaskan lewat kata-kata gitu. Tapi lebih halus lah bisa dibilang itu. Bener-bener ngikutin dari mana cahaya, disitulah bayangannya gitu. Oke, berarti bisa dibilang esensinya kurang lebih tidak banyak berubah, bungkusnya yang ganti lah, ngapain gitu ya. Iya, Bisa kurang lebih lebih cantik lah zaman sekarang itu. lebih cantik, lebih bagus. Ya. Soalnya memang kejadian karena aku main game retro ya, jadi sukanya ya game-game yang gak desain jadul lah gitu. Jadi kadang-kadang kalau melihat game sekarang sudah bagus banget lah, game lama itu kayak kemunduran banget itu. Gitu, soal desain maksudnya ya. Untuk soal desain. Iya, Oh, kayaknya kemunduran banget gitu rasanya. Jadi, aduh. Tapi ya masih apa ya? Nah, ini aku pernah ingat satu tentang YouTube sini. Kita apa waktu aku lihat satu YouTube itu. Ada orang-orang gamer zaman dulu gitu ya. Itu yang sedang mengglorify atau membanggakan game lama itu lebih bagus itu sebenarnya. Game sekarang apa? Game sekarang kayak gini 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 gitu. Nah, YouTube itu bilang bahwa kontennya bilang bahwa sebenarnya ya kayak mainnya kurang jauh aja kasarannya gitu. Jadi terlalu sebenarnya terlalu stuck di situ atau gimana menurut Enu? sebenarnya sih kalau orang yang bilang game zaman sekarang itu game zaman dulu ya, memang bagus gitu kan. Mereka itu apa ya? Aku juga ngerasa kadang-kadang ngerasa game dulu kok lebih jauh, lebih gimana gitu ya. Kalau zaman sekarang itu istilahnya kalau misalnya kita lihat contohnya dari game-game barat gitu kan. Aku dulu Hmm. yang aku fresh di pikiran aku itu Dragon Age. Hmm. Dulu itu Dragon Age Origin itu game yang fenomenal Hmm. dengan cerita yang sangat bagus dengan gameplay yang apa namanya kalau dibilang waktu pada saat itu breakthrough gitu kan. Hmm. Ceritanya luar biasa gitu kan. Kita tuh di situ namanya role play, bener-bener role play kita mau jadi kalau Dragon Age Origin itu kita jadi Grey Warden, itu tuh kita mau jadi istilahnya Grey Warden yang baik, baik hati atau yang Oh, biasa-biasa gitu. aja atau yang Hmm. kayak sengak-sengak gitu, itu Hmm. bisa gitu kan. Dan dari segi story-nya pun mereka itu masih bener-bener ngikutin kalau istilahnya dalam game itu ada lore-nya gitu, Hmm. ada Hmm. ceritanya itu, cerita yang background dari game tersebut itu Hmm. benar-benar diikutin gitu. Tapi keluar tahun 2024 kemarin itu keluar Dragon Age yang baru, Dragon Age Veilguard. Hmm. Itu mm, ceritanya itu datar menurut Hmm. aku. Ceritanya sangat datar, terus mereka sudah terbawa arus politik yang di barat itu Hmm. terlalu kalau mungkin kalau Bobby dan Chris tahu itu yang pakai pronouns aneh-aneh itu, Oh, nah yang harus pakai they apa segala macam itu seperti waduh. terbawa Hmm. terbawa lebih terbawa jadi Oke, lebih oke, oke, oke. lebih berat ke politiknya daripada mereka membuat game dengan cerita yang bagus gitu loh. Hmm. Jadi makanya kenapa YouTuber-YouTuber terutama YouTuber-YouTuber yang dari barat-barat itu ya mungkin kayak Asmongold, Hmm. kayak Penguin, Zero itu mereka meng aduh kayaknya game zaman dulu itu lebih bagus daripada zaman sekarang karena memang benar game Hmm. zaman sekarang itu banyak story-nya itu mereka lebih milih ke politik yang sedang mainstream di sana ketimbang mereka itu memberikan suatu game dengan cerita yang wah apalagi kan kalau kayak RPG gitu kan itu kan benar-benar harus bagus Benar, benar. ceritanya Benar, benar. untuk menarik perhatian gitu kan Hmm. tapi Nah. mereka membuat satu RPG yang
datar-datar aja gitu. Jadi ya nggak aneh sih kalau menurut Eli gitu kan. Hmm. Orang banyak yang bilang mengglorify game zaman dulu, tapi nggak semuanya. Ini nggak semuanya, tapi Hmm. kebanyakan dari perusahaan-perusahaan besar memang dimilih dengan politik yang mainstream, tapi banyak perusahaan-perusahaan indie, developer-developer indie itu yang memberikan game yang dengan ya walaupun grafiknya biasa-biasa aja ya, bukan yang Hmm. game triple A gitu. Mereka itu gameplaynya mungkin dari segi gameplay yang apa namanya yang bagus atau dari segi ceritanya yang bagus gitu kan. Contohnya yang kemarin sempat heboh itu Black Myth Wukong, Oh ya ya, Wukong tahu. Kerasakti. Ya benar benar benar. Pernah Nah, lihat aku juga. itu developer dari Cina. Hmm. Mereka baru buat itu game triple A itu baru pertama kali mereka buat itu dan itu sangat diterima oleh dunia, Hmm. oleh para gamer terutamanya ya, oleh para gamer di seluruh dunia itu sangat diterima dengan baik gitu kan. Apalagi gamer-gamer Indonesia yang saya tahu ya, yang kenalan-kenalan saya yang sama sesama game itu, teman-teman saya yang juga gamer gitu, yang Hmm. dulunya kita nonton Kerasakti itu bener-bener ini si Kerasakti, si Nah. Gokong, si Wukong ini Hmm. dia apa namanya akhirnya ada gamenya juga gitu kan. Itu bener-bener wah gitu. Jadi nggak semuanya sih Hmm. gitu. Bobby kayaknya nggak tahu penyebutan-penyebutan. Ya, ya nggak tahu. Ya sudah nanti aja di belakang aja. Terus selesai ini aja tak jelasin ya. Oh ya, ya. Tidak family friendly. Iya, tidak family friendly. Ya sudah, enggak. Nah, jadi apa? Memang oke. Kita bicara tentang ini deh. Kita bahas sesuatu yang lebih dalam sih tentang ini. Meskipun kita agak nyantai sebenarnya, tapi pembahasannya agak masuk dalam ini. Jadi gini, ini sebuah contoh kasus sih sebenarnya. Dan ini yang menjadi masalah banyak kok. Apa dan ini mungkin kayaknya juga dihadapi oleh yang lain-lain ya. Saat yang tadi Eli cerita, saat idealisme Hmm. ketemu sama realistis. Jadi apa kasusnya mungkin Eli sudah tahu kasusnya Hideo Kojima lawan Konami itu. Oh, yang dulu itu ya Heeh. Hmm, cerita itu. sampai didepak Hideo Kojima dari kemarin. Iya sampai begitu kan. Nah akhirnya kalau apa mungkin sobat Boci ada yang nggak ngeh atau nggak paham mungkin kita nggak bisa jelasin semua karena waktu tapi bisa di browsing aja deh nanti bisa di pause dulu lah ini apa waktu kita ngobrol bisa di pause dulu. Nah jadi intinya sebenarnya bilang tentang idealisme sama realistis itu karena ya namanya perusahaan besar waktu itu ya pinginnya kan nyari duit terus kan ngambil duit terus Iya, gitu. Nah secara idealis contoh seperti yang tadi kita sebut Hideo Kojima tadi itu pengennya ya ini konten isinya berkualitas gitu. Dan akhirnya ya. aku harus ngakui juga karena aku melihat beberapa referensi juga dari YouTube akhirnya punya Silent Hill itu hancur akhirnya gitu. Karena Oh ya, gamenya makin kesini makin ngaco gitu. Salah satu yang dibikin Hideo Kojima itu jadi agak agak ngaco lah gitu jadinya. Jadi aku ingat itu jadi itu gamenya jadi turn based mainan gamenya tuh jadi survival horror jadi turn based. itu Eh, aneh banget sih. benar-benar kacau sih. Oh, kacau banget sih itu. Aneh Kalau banget. aku nggak seberapa ngikutin Silent Hill ya, Hmm, karena aku juga nggak terlalu main gamenya Hideo Kojima gitu. Karena aku Silent hmm, Hill paling main Silent Hill pertama aja gitu. hmm, Cuman yang aku sempet lihat itu, aku juga nggak ngikutin Metal Gear Solid. Cuman itu sempat rame juga di YouTube itu yang kalau dulu kan Metal Gear Solid itu kan ceritanya bagus kan, betul, betul. Hmm, penuh plot twist. Taunya si bos ininya Snake atau gimana gitu kan. Aku nggak begitu, karena aku nggak begitu main. Aku nggak ngikutin Metal Gear Solid gitu ya. hmm. Tapi gitu Hideo Kojima pergi, Konami itu langsung bikin Metal Gear Solid itu jadi cash grab gitu. Jadi mereka itu ada game online ya itu yang gagal. Nah, oh ya, ya. Ah. Karena mereka lebih mikirin ya itu tadi benar kata Chris, duit, utamanya duit. Benar, benar. Jadi ya secara nggak langsung kasihan fanbase-nya terluka juga sih. Gitu. Iya, Nah, karena apa gamenya sudah nggak sejalan seperti spirit awalnya lah, mungkin bisa dibilang gitu. iya Semangat benar awalnya. sekali. Mm-mm. Nah itu. Jadi memang kalau tapi memang mau nggak mau apa ya? Bukan mau nggak mau, suka nggak suka itu memang bisnis begitu, industri lah. Kita bisa bilang industri lah, industri game lah atau apa itu memang begitu jalannya. Karena kalau ngikutin idealis nggak keluar-keluar gitu. Nggak keluar-keluar gitu. Karena aku mengingat kayak kasusnya tadi ya, kayak contoh tadi itu bikin bikin kontennya itu kayak bukan konten, bikin gamenya itu kayak dikejar gitu loh jadinya.
Iya, Oh, kayak harus diburu-buru gitu. sebenarnya sih ya nggak semuanya juga sih ya. Hmm. Kalau aku lihat itu sebenarnya sih bisa mereka itu. Ini kalau industri kita ngomongin utamanya industri gaming ya. Betul. Kalau misalnya kita nggak dengerin fans, itu kayak sekarang tuh, contohnya Ubisoft tuh kan kacau tuh. Hmm. Apa rumornya kan Ubisoft nih mau bangkrut. Oh, belum tahu aku. Ha- ha- harapan terakhirnya itu di Assassin's Creed Shadow Ah, yang Ubisoft penuh film. kontroversi gitu. Jadi sebenarnya ini bukan realis versi idealis, itu sebenarnya ide perusahaan versus ide developer. Ah, itu lebih tepat sih. Jadi ada satu aku lupa namanya, itu yang developer Baldur's Gate 3 itu game yang benar-benar fenomenal tahun 2023 kalau nggak salah itu keluarnya, itu game based on Dungeons and Dragons, Mhm. itu benar-benar fenomenal. Jadi bosnya Baldur's Gate ini bilang kalau misalnya developer itu apa namanya have fun, artinya mereka main game mereka sendiri itu apa namanya senang, Hmm. otomatis fan itu ikut senang. Nah, masalahnya zaman sekarang itu bukan di developer, tapi di publisher. Publisher-publisher Oh, ini seperti contohnya EA, Ubisoft, benar. Microsoft, Bethesda segala macam. Ini mereka yang nyari duit. Tapi developer-developer ini pengen lo bikin game yang seru. Cuman developer zaman sekarang, apa publisher zaman sekarang itu enggak. Kalian harus bikin game yang hasilin duit. Pokoknya harus dikejar Ah, waktu gitu. gini 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 gitu. Tapi sebenarnya mereka bisa kasih, kalau apa namanya membuat satu game itu yang istilahnya kita nggak bisa ya bilang satu game itu nggak ada bugsnya sama sekali, itu nggak mungkin. Hmm. Jadi yang aku bilang tadi, Felguard itu dari segi cerita flat, datar, dari segi karakter itu datar, semuanya datar. Tapi satu yang aku suka dari Felguard itu, mereka waktu pas launching itu bisa dibilang free bug. Jadi aku main dengan spek aku yang sekarang ini, spek Hmm. PC aku yang sekarang ini, Hmm. itu lancar di settingan high Hmm. dengan ray tracing on segala macam itu lancar. Hmm. Jadi sebenarnya bisa developer sama publisher ini ngedeal, oh ya udah kita keluarin game yang bagus gitu kan, yang apa namanya yang nggak ngelak-ngelak, nggak apa segala macam, itu bisa. Tapi publishernya ini ya itu tadi kata Chris, duit. Hmm. Ah, oke, oke, oke. Iya, kayaknya kasih kan ngomong aku dikacangin ya. Sorry, sorry. Aduh iya Bobby, Lupa. sorry sorry. Iya, iya. Apa-apa kan nostalgia. Iya, iya, iya. Oke, oke. Bobby deh gantian deh. Oh ya itu, mau tanya itu Kak Eli. Kalau Iya, misalnya apa game itu kan sekarang Bobby lihat banyak yang ada e-sport sekarang. Nah, dijadikan olimpiade. Orang main-main gitu. Dulu kayaknya kalau lomba nggak terlalu gimana-gimana kan. Zamannya Chris ya. Atau zamannya Kak Eli kayaknya lomba nggak terlalu gimana. Dulu lomba apa ya? Dulu lomba yang biasa buat nge-game itu ya. ada sih banyak. Kalau zaman dulu Bobby kalau mau, tapi nggak kayak sekarang, paling main-main. Dulu ada lomba kayak waktu aku, papa waktu itu masih ditugasin di Samarinda kalau nggak salah. Hmm. Itu ada lomba lokal main PES, Oh, bola, oh, main Pro bola. Evolution Soccer gitu. Itu sebenarnya banyak ternyata apa namanya perlombaan-perlombaan lokal, tapi nggak kayak sekarang yang duitnya sampai berjuta-juta dolar. Nah, benar, benar, benar. Dulu paling hadiahnya ya 100.000 plus main PS gratis selama berapa jam dulu gitu kan, masih renta Iya, PS. iya. Ah, Atau lomba-lomba lokal di warnet gitu yang hadiahnya ya 1 atau 2 juta gitu. Kalau sekarang itu bisa 10 juta, bisa, apalagi kalau pakai dolar 1 juta dolar itu hmm, berapa? hmm. 100 juta, 100 juta rupiah. Benar, benar. Itu. Nah, terus tadi Bobby mau tanya apa? Oh ya itu. Apa kalau kalau kayak gitu berarti pemikiran orang-orang tentang game itu sudah mulai mendingan atau gimana sih? Misalnya kita kita main game habis itu bilang oh kita ini lagi latihan buat turnamen. Nah menurut kalian ini gimana? Dengan adanya e-sport gitu itu
Orang-orang sudah pikirannya lebih baik nggak sih? Lebih positif nggak sih sama game? Positif enggaknya itu aku nggak bisa bilang ya, soalnya itu sangat personal ya. Kalau kayak mungkin kalau ada yang masih bilang, oh main game terus kayak anak kecil gitu kan. Tapi ada juga yang bilang, apa namanya, karena masuk e-sport yang besar itu, yang liganya besar-besar itu juga susah loh, Bobby. Kayak kita kalau misalnya Bobby mau jadi pemain bola, kan harus ada talent. Nggak Hmm. semua orang bisa jadi pemain bola profesional. Dan nggak semua orang bisa jadi pemain e-sport profesional gitu. Tapi ya kalau misalnya itu tergantung lagi, karena ya sama aja kalau kita mau jadi pemain bola profesional, kadang-kadang ada orang juga bilang kan, bola itu kan pada dari dulu udah wah kan, main bola itu orang udah tahu gitu kan. Tapi kan masih banyak orang yang bilang, kadang-kadang orang tua yang bilang, kamu nih main bola, mau jadi pemain bola, mau makan apa nanti? Itu benar. Nah Ah, itu bisa ngasilin duit enggak itu? itu aku nggak, makanya aku nggak bisa bilang opini sekarang itu bagaimana, ya mungkin nggak kayak nggak kayak dulu gitu kan. Kalau dulu mungkin bisa dibilang mayoritas masih melihat meremehkan apa namanya dunia gaming. Kalau sekarang itu mungkin terbagi jadi 50-50 gitu, ada yang masih meremehkan, ada Hmm. yang lebih, oh ya, oh ternyata main game ini bisa menghasilkan gitu. Oke, oke. Beda-beda kalau itu dari setiap orang. Beda orang-orang ya. Oke. Nah, nah, Bobby lagi deh. Oh iya, iya. Kylie PC-nya kelap-kelip loh. Maksudnya apa? RGB maksudnya. Oh iya, iya, pokoknya gitu loh. PC-nya kelap-kelip nggak? Iya, Cloud Clip. Oh iya. Nah, Bobby mau tanya sebenarnya PC kelap-kelip buat apa sih? Pengaruh nggak sih atau gimana? Sebenarnya fisik klip nggak ngaruh sih, Bobby. Cuman estetika aja. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya sekarang ya alhamdulillah kayak bisa beli perangkatnya sendiri gitu. Istilahnya puas aja ngeliat estetikanya bagus, nggak kusem kayak PC zaman dulu gitu. Yang biasa aja PC kantoran. Gitu-gitu aja kalau kita beli itu kan. Kalau sekarang beli pakai uang sendiri gitu, terus ngelihat, wah, bisa di customize nih, jadi aku mau warna biru, warna merah gitu kan, kelihatannya itu ada kebanggaan tersendiri aja sih, itu estetika aja. Nggak, Hmm. kalau dari performa sih nggak, ya nggak ngaruh. Oh, ya. Soalnya kan orang sampai apa? Retex-retex itu. Bukan retex, RTX. Oh iya, ya RTX. Yang sampai RTX itu kan bingung kayaknya. Tapi memang akhirnya ya orang beli kan karena memang pengen game yang gimana gitu kan. Kalau Ya kalau, performa gitu, maksudnya gitu. ya itu untuk performa. Kalau RTX itu eh, kan grafik itu kan ada dua, sekarang tiga yang memproduksi grafik, video grafis itu untuk main game biar gamenya lancar, terus kita bisa ngelihat game itu wah gitu kan. Nah, yang salah satunya RTX itu punyanya Nvidia, Bobby. Tapi kalau beli yang RTX yang biasa, yang gak ada lampunya, sama yang ada lampunya sama aja sih. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, apa memang sebenarnya kita tidak obrolan ini sebenarnya intinya sih mengarahkannya dari requestnya Eli juga waktu kita ngobrol-ngobrol waktu kita chat itu sebenarnya lebih bilang pembelajarannya sebenarnya belajar apa Iya, sih dari game itu. Nah, makanya tadi Bobby sempat tanya yang tentang stigmanya atau pemikirannya gitu orang-orang. Karena orang-orang beberapa masih menganggap ya game buat apa gitu. Bahkan sampai iya. apa kita pernah cerita yang kemarin kemarin sebelum tag itu kita cerita sampai pay to win kan, keluar Oh duit. ya, keluar duit tapi nggak ngasilin apa-apa. Nah, ya kak aku juga sih, aku juga keluar uang beberapa. Iya, buat beli skin, oh bagus ya itu, buat beli apa mode dan segala macamnya gitu. Iya, Nah, ya gitu lah. Tapi kalau dari apa Eli sendiri sih, kita kembali ke inti yang kita mau bahas itu. Sebenarnya pembelajaran yang masih kepakai sampai sekarang apa sih? Dari game dulu, dari dulu sampai sekarang ini. kalau dari dulu sampai sekarang untuk Eli pribadi ya, Hmm. itu kalau Eli sendiri sih karena yang paling utama itu bisa bahasa Inggris itu dari game. Itu benar-benar nggak bisa Eli lupain itu.
Soalnya zaman dulu kan kalau misalnya apa namanya orang kan kalau oh bisa bahasa Inggris keren gitu kan. Nah, Ellie itu dulu bisa bahasa Inggris itu dari main game RPG utamanya. Kalau zaman sekarang itu kan game itu udah banyak fiturnya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya Bobby atau mungkin Chris main game gitu, terus nanti ada petanya bisa jalan kemana kemana. Kalau zaman dulu kan nggak ada petanya sama sekali. Kita kalau mau nyari apa namanya dapat quest itu kita harus tahu questnya apa, terus apa isi Hmm. dari questnya itu, terus nanti petunjuknya gimana. Jadi dulu Ellie itu main game itu sampai bawa kamus. Hmm. Itu sampai bawa kamus gitu kan buat ngerti ini apa tadi yang orang bilangnya itu. Cari dulu kata-katanya. Oh ya seperti ini gitu. Itu sampai akhirnya kepikiran jadi waktu pas pelajaran itu kena gitu. Contohnya kita lagi belajar past tense gitu kan. Belajar bahasa Inggris past tense gitu. Hmm. Nah pas Eli main game, orang ini kok ngobrolnya, oh ini ya yang namanya past tense gitu ya. Jadi Hmm. Hmm. dari situ, karena yang namanya bahasa itu bisa karena biasa. Hmm. Makanya kan banyak orang kalau misalnya ya kita macam-macam ya, kayak keluar negeri gitu kan, mereka jadi contohnya di TKW ke Cina, mereka nggak bisa bahasa Cina, tapi mereka ke Cina pulang-pulang bisa ngobrol pakai bahasa Cina. Hmm. Hmm. Sama seperti game, tapi nggak cuman di situ aja. Kalau game ya, kalau game itu selain dari bahasa, ya walaupun kebanyakan main game juga nggak bagus ya Bobby. Jadi kalau Bobby main game jangan kebanyakan main game juga ya. Tapi selain itu apa namanya ya? Aku lupa jadi istilahnya itu. Reaction time kalau misalnya bisa dibilang itu. Ketika ada beberapa game yang kita harus mengambil keputusan itu secara cepat gitu kan, itu kita akhirnya bisa ke bawah di dunia nyata. Karena ada beberapa game RPG itu yang ceritanya nggak linear. Oh iya ya. Hmm. Jadi kita kalau mau mencari ending yang paling bagus, itu kita harus benar-benar perhatiin dari cara conversationnya segala macam. Jadi kita bisa membuat suatu keputusan itu berdasarkan yang terbaik gitu loh. Ah, Hmm. itu bisa Eli rasakan sendiri gitu di dunia nyata. Jadi akhirnya ketika ada suatu masalah gitu kan, ditimbang pro dan kontranya itu awalnya sih kalau Eli dari game mendapatkan apa ya suatu wisdom gitu loh tersendiri gitu karena setiap orang experience-nya beda-beda kalau main game, ada yang cuma have fun, ada yang bener-bener immerse gitu, bener-bener Hmm. apa namanya dia merasa kayak jadi protagonisnya di dalam game itu. Dan kalau Hmm. Ellie merasa bermainnya itu merasa seperti jadi protagonisnya, akhirnya bisa menimbang mana pro mana kontra di dunia nyata pun ya alhamdulillah Ellie bisa menimbang mana yang pro mana yang kontra juga Hmm. ketika Hmm. dihadapkan pada suatu pilihan atau masalah seperti itu. Hmm. Hmm. Oke, pertanyaan terakhir Bobby aja deh. Oh iya, iya. Itu kayak ini pernah pernah tidur di warnet tak? Pertanyaan apa sih itu? Ah, Tiba-tiba gitu. Pernah tidur di warnet nggak? oh nggak sampai tidur Bobi, nginep Bobi. Nah itu kan pengalaman tadi Kak Andi cerita supaya nggak keterusan main. Nah itu dari Kak Andi sekarang sudah pengalaman juga. Nah gimana caranya supaya nggak ketagihan gitu. Ah, ini yang paling penting. Main game supaya nggak ketagihan. Itu kita balik lagi ke personal sih. Kalau Ellie itu karena sekarang udah ada tanggung jawab, ya jadi main game itu ya dibatasi sendiri. Kalau dulu itu yang batasin orang tua. Jadi waktu ini ya Bobi ya, waktu pas Kak Ellie sekolah dulu, itu main game cuma boleh 2 jam setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi sehari itu Sabtu 2 jam, Minggu 2 jam aja. Terus Kylie punya PC, kali bisa main ya nggak cuma 2 jam per minggu, mainnya tiap hari gitu kan. Zaman kuliah, Kylie sampai nginep di warnet. Tapi pada akhirnya ketika sudah punya tanggung jawab, ya kita harus balancing antara hobi dengan pekerjaan, dengan responsibility kita gitu yang kita punya. Kita harus bisa menahan diri sih sebenarnya. Hmm. Itu yang apa ya kalau dibilang susah sih, sama aja kayak
Kalau zaman sekarang itu kan banyak minuman manis-manis. Oh ya. Bobby suka nggak minuman manis-manis? Oh ya, suka, suka, suka. Nah, tapi nggak boleh banyak-banyak. Sama kayak main game. Main game itu asik, tapi nggak boleh keterusan. Oh ya, ya, ya. Harus dibatasi tadi Harus tentang tanggung jawab tadi. Nah, tentang. harus dibatasi karena tanggung jawab. Terus kita juga harus menjaga kesehatan. Karena kan main game duduk doang. Benar. Jadi kita harus membatasi dengan ya dari diri kita sendiri. Gak bisa orang lain sebenarnya yang membatasi, tapi dari diri kita sendiri yang membatasi. Oh, saya main game ini karena untuk melepas lelah gitu kan. Jadi main game sampai jam 10 komputer sudah mati, semuanya sudah handphone sudah disingkirkan, saatnya kita tidur, Hmm. istirahat. Oh ya, ya, itu apa? Terakhir mau itu apa share buat promosi IG. Siapa tahu kan tadi cerita-cerita di belakang kan. Kamu denger ya? Ya, ya. Siapa tahu kan dapat Ih, kerjaan denger aja. atau di tempat lain nah, kan lumayan. Nah, siapa tahu ada yang nawarin kan nah, bisa. Boleh deh. KLI promosi IG. Aku promosi IG, aku kurang main ya di sosial media. Aku gamer tapi bukan konten kreator. Jadi kalau sharing itu ya kadang-kadang aja kalau lagi pengen. Tapi kalau mau follow IG aku itu elhesan.07. Elhesan.07. Oke, oke. Tapi jangan berharap banyak konten di sana kan saya bukan konten kreator. Oh, ya kan apa nawarin kan gak harus melihat konten kan. Bisa dari mana-mana. Kan dari denger cerita ini kan bisa juga. Dari Nanti fans denger banyak yang informasi itu. takutnya nanti fans banyak kecewa, Chris. Wah, ini gamer nih, kayaknya banyak kontennya. Ternyata Oh, tidak padahal ada. ya bukan gamer yang kayak gimana gimana ya. Jangan Iya, seperti Miao Ong ya. Sudah sudah beda sekali itu gitu. saya Jadi bukan pro gamer sih, cuman bukan program. casual aja. Main Casual game kan aja. Sama untuk sama. ya. Nah, aku juga casual juga gitu. Oke deh, makasih, makasih Ali waktunya. Bisa ikut ngobrol bahas lebih banyak gitu. DP-nya serem Hai. tuh. Ya gak usah diliatin. Oh, itu dari game itu. Oh dari game. Ya. Kalau mau main bareng bisa itu Neo 2. Oh New 2. Oh ya, Oh, daripada follow IG, kalau mau main game sama Ellie itu bisa di Feeding 101. Itu ID Steam Ellie. oke, di Steam Kita bisa ya. bisa main banyak di sana. Oke, oke, itu juga lebih baik juga. Oke, oke, Yuda. Oke, makasih banyak Eli waktunya. Terima kasih Chris, terima kasih Bobby, terima kasih sahabat Boci. Ya,